doa kepada nabi, wali, tapi mereka kafir karena menyatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dan kami, kata orang-orang musyrik, tidak mengatakan bahwa Abdul Qadir Jailani ini anak Allah. Kami tidak mengatakan bahwasanya Syekh Rifai adalah anak Allah. Maka bagaimana bisa kalian nyamakan kami dengan orang-orang musyrik Quraisy? Maka kita sudah bantah ini. Menyatakan Allah punya anak adalah kekafiran. Beribadah pada selain Allah adalah kekafiran yang berbeda, ya. Tidak bisa disamakan, ya. Ini ya, dan kita sudah menyebutkan dalil-dalilnya dan bantahan juga bahwasanya orang-orang dulu, orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka kafir karena berdoa kepada Lata, dan Lata adalah orang soleh, tapi mereka tidak menyatakan Lata adalah anak Allah. Nah, mereka kafir, musyrik, walaupun tidak menyatakan Lata anak Allah. Begitu juga yang beribadah pada para jin, mereka juga tidak menyatakan jin adalah anak Allah. Nah, maka mereka musyrik, walaupun tidak menyatakan jin adalah anak Allah. Jadi keliru kalau menyatakan orang-orang musyrik dahulu kafir, musyrik gara-gara menyatakan sembahan mereka adalah anak Allah. Tidak, kenyataan tidak seperti itu. Yang meyakini sembahan mereka adalah anak Allah cuma siapa? Yang meyakini anak Allah orang-orang Nasrani, ya, orang Nasara, ya, menyatakan Nabi Isa adalah anak Allah, ya. Nah itu Bapak ya. Jadi kita sudah selesai. Terakhir Syekh mereka juga ingin melegalkan syirik mereka dengan menyebutkan tentang keutamaan wali Allah. Wali Allah ini tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka kita katakan betul, wali Allah punya keutamaan, punya kemuliaan. Tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Kami akui keutamaan mereka, tapi mereka tidak boleh disembah dan diibadahi. Nah ini sudah selesai. Dan kita katakan juga bahwasanya Ahlus Sunnah tidak menolak keramat wali, karomah para wali. Ahlus Sunnah diantara dua kelompok yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Yang satu menolak adanya karomah, yang satu menetapkan tapi secara berlebihan, ya. Nah ini, lalu terakhir setelah Syekh menyebutkan demikian, maka Syekh mengingatkan, setelah menyebutkan syubhat-syubhat yang ada, Syekh menyatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan syirik di zaman sekarang atau zaman dulu lebih ringan kemusyrikan mereka daripada orang-orang yang melakukan syirik di zaman sekarang. Artinya orang yang melakukan syirik di zaman sekarang lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik zaman dahulu. Dari mana? Kata Syekh sini, bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu tidak beribadah kepada malaikat, wali, kecuali dalam keadaan lapang. Mereka tidak beribadah kepada berhala mereka kecuali dalam keadaan lapang. Adapun dalam keadaan sempit, terjadi bencana dan mara bahaya, mereka ibadahnya hanya pada Allah. Ketika dalam keadaan lapang, mereka beribadah kepada berhala mereka, Lata, Uzza, Manat, jin, orang soleh, nabi. Nah, tapi ketika dalam keadaan sempit, mereka cuma berdoa kepada Allah, lupa dengan sembahan yang mereka sembah ketika dalam keadaan tenang dan lapang. Nah ini, dan Syekh sudah menyebutkan dalil-dalilnya. Di antaranya saya sebutkan satu saja di sini. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya falamma najjakum ilal barri a'rabtum. Nah ini satu ayat saja. Jika kalian menghalangi bencana di lautan, hilanglah segala yang kalian seru kecuali Dia, kecuali Allah. Jadi ketika mereka naik kapal diguncang badai, seakan-akan akan tenggelam, mereka hilanglah semua yang mereka seru, sembahan Lata, Uzza, Manat, hilang, nggak ada di pikiran mereka. Yang mereka ingat cuma Allah. Ini ketika dalam keadaan darurat. Tapi kata Allah, tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, kalian pun berpaling. Artinya kalian melakukan lagi syirik. Di lautan digoncang badai, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nanti ketika sudah nyampe daratan, lupa Allah, beribadah kepada berhala-berhala.
Nah, ini orang-orang musyrik. Ya, artinya keumuman orang musyrik seperti itu. Ketika dalam keadaan susah ingat Allah. Nanti kalau dalam keadaan tenang, rezeki lancar, lupa Allah. Iya tidak? Biasanya begitu kan? Seringnya kita gitu, kalau lagi susah kita ingat Allah, rajin ibadah, banyak zikir. Nanti harta bertambah terus, rezeki lancar, udah lupa. Ibadah udah mulai ditinggalkan, zikir sudah ditinggalkan, sibuk dengan dunia. Nah, ini keadaan sebagian kaum muslimin seperti itu. Ketika dalam keadaan sempit benar-benar ingat Allah, ketika sudah dalam keadaan lapang melupakan Allah. Nah, orang musyrik seperti itu. Mereka ketika dalam keadaan diguncang badai berdoa kepada Allah dengan ikhlas, lupa dengan sembahan-sembahan mereka, lupa dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Wali, Nabi, lupa mereka semua. Doanya kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kami, ya Allah tolonglah kami. Nyampe daratan sudah lupa lagi. Mereka datangi lagi berhala, Manat, Lata, Uzza, minta-minta lagi ke situ. Berikan lagi sesajen kepada itu. Nah, ini kebiasaan orang musyrik. Jadi ketika dalam keadaan lapang mereka menyekutukan Allah, tapi dalam keadaan sempit mereka mengesahkan Allah. Ini orang musyrik zaman dahulu. Nah, kata Syekh di sini, faman fahima hadil mas'alata allati waddahaha Allahu fi kitabi wa hiya annal musyrikina alladhina qatalahum Rasulullah yad'una Allah ta'ala wa yad'una ghayrahu fir raha wa amma fid dhurri wasyiddati fala yad'una illa Allah wahdah la syarikalah wa yansawna sadatihim tabayyana al-farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalin. Siapa yang memahami masalah ini yang sudah Allah jelaskan dalam kitabnya, yakni orang-orang musyrik yang diperangi Rasulullah, mereka berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah ketika dalam keadaan lapang. Jadi ketika dalam keadaan lapang, rezekinya lancar, mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada sembahan mereka. Nah, adapun dalam keadaan sempit dan mengalami mara bahaya, mereka hanya berdoa kepada Allah. Nah, ini penting nih. Jangan sampai kita lebih parah daripada orang musyrik nih. Orang musyrik dalam keadaan lapang menyekutukan Allah, tapi dalam keadaan sempit benar-benar mengesahkan Allah, manggilnya hanya Allah, ya. Mereka lupa dengan pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin kemusyrikan, lupa dengan sembahan-sembahan mereka. Nah, siapa yang memahami masalah ini dengan baik, tampaklah baginya perbedaan antara kemusyrikan orang zaman sekarang dengan kemusyrikan orang-orang terdahulu. Maksudnya apa? Kalau orang zaman terdahulu melakukan syiriknya cuma dalam keadaan lapang. Kalau dalam keadaan sempit, mereka apa? Beribadahnya kepada Allah. Tapi orang-orang musyrik di zaman sekarang, kesyirikan mereka terus menerus, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Jelas? Ya, contohnya yang saya sebutkan seperti cerita Syekh Shalih As-Suhaimi ketika jalan-jalan ke suatu daerah di Afrika. Jadi ketika beliau naik bisnya jatuh, mungkin ada kecelakaan begini. Dari semua penghuni bis yang manggil ya Allah cuman beliau dengan beberapa pengawal beliau, mungkin 3 atau 4 orang. Selebihnya penghuni bis manggil ya Syekh Rifai, ya Syekh Badawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal dalam keadaan apa? Mara bahaya. Yang dipanggil bukan ya Allah, tapi ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Rifai, Syekh Badawi. Lihat, dalam keadaan susah menyebutkan Allah, dalam keadaan senang menyebutkan Allah. Sedangkan orang musyrik zaman dahulu dalam keadaan senang menyebutkan Allah, tapi dalam keadaan susah mengesahkan Allah. Berarti mana yang lebih parah? Nah, sekarang nyata ya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan susah yang ingat bukan Allah, tapi itu nama-nama wali menurut mereka. Dan ini tentu saja kemungkaran yang lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik zaman dahulu. Makanya kata Syekh di sini, walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhil mas'alata fahman rasikha wallahul musta'an. Akan tapi siapa
Atau mana orang yang hatinya memahami masalah ini dengan mendalam, dengan baik? Allahul musta'an. Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Artinya Syekh mengeluh, bukan mengeluh, istilahnya apa? Menggambarkan fenomena yang ada di zaman beliau. Banyak orang yang seperti tadi, dalam keadaan susah dan senang menyekutukan Allah. Dalam keadaan susah dan senang yang dipanggil bukan ya Allah, tapi yaitu wali-wali menurut mereka. Dan ini kemusyrikan yang lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik zaman dahulu. Jelas insya Allah ya. Jadi orang musyrik zaman dahulu nih berbuat syiriknya, menyekutukan Allahnya cuma ketika lapang, dalam keadaan rezeki ngalir, lancar. Tapi kalau dalam keadaan sempit, marah bahaya, mereka lupa dengan semua sembahan selain Allah. Mereka ingatnya Allah saja. Nah, adapun orang zaman sekarang, sebagian tentunya, bukan semuanya. Sebagian orang zaman sekarang mau dalam keadaan senang maupun susah, yang diingat bukan selain Allah. Yang diingat bukan Allah, tapi Syekh Rifai, Syekh Badawi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh lainnya. Atau Syekh Ibnu Arabi, atau Al-Hallaj mungkin, yang dipanggil manusia. Nah, ini menunjukkan kemusyrikan yang dilakukan orang belakangan lebih parah daripada kemusyrikan orang-orang terdahulu. Jelas Bapak ya? Ini alasan pertama. Karena Syekh menyatakan kemusyrikan orang-orang zaman dahulu lebih ringan dibandingkan kemusyrikan orang zaman sekarang. Dengan dua alasan. Alasan pertama tadi, kalau orang musyrik zaman dahulu, mereka berbuat syiriknya cuma ketika apa? Lapang. Kalau dalam keadaan sempit, mereka mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik. Sedangkan orang musyrik zaman sekarang, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, terus berbuat syirik. Nah, ini alasan pertama kenapa orang musyrik zaman dahulu kemusyrikan mereka lebih ringan dibandingkan kemusyrikan orang belakangan. Alasan kedua, perkara kedua, kenapa orang musyrik zaman dahulu kesyirikan mereka, kemusyrikan mereka lebih ringan dibandingkan zaman sekarang? Kata Syekh, wal amru tsani annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallah, imma anbiya'a wa imma awliya'a wa imma malaikatan wa yad'una asjaran aw ahjaran muti'atan lillah laysat 'asiyah. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsahin nas. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahquna 'anhumul fujura minaz zina was sariqati wa tarkis shalah wa ghairi dzalik. Awil walladzi ya'taqidu fis salih awil ladzi la ya'si mithlul khashab wal hajar ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisquhu wa fasad wa yashhadu bi. Nah, kata Syekh yang kedua, orang-orang terdahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka berdoa kepada orang-orang selain Allah, orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Artinya orang-orang baik. Jadi orang musyrik zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang baik, orang soleh, ya, orang yang terdekat, didekatkan dengan Allah. Contohnya apa? Bisa jadi para nabi, para wali, terus malaikat. Jelas apa ya? Jadi orang-orang musyrik zaman dahulu menyebutkan, mereka berdoa kepada Allah dan juga kepada orang-orang yang terkenal baik. Contohnya nabi, wali kan orang soleh kan, iman dan bertakwa, malaikat. Ini soleh tidak? Nabi soleh tidak? Orang baik tidak? Lalu wali Allah maksudnya. Orang baik tidak? Baik. Lalu malaikat, makhluk yang baik tidak? Nah, orang-orang musyrik dahulu berdoa kepada Allah dan berdoa juga kepada mereka. Ini kan orang-orang baik kan? Ya, bukan orang-orang rusak. Atau kata Syekh, mereka juga berdoa kepada pepohonan atau bebatuan yang taat kepada Allah, bukan maksiat. Artinya pohon, apakah bermaksiat kepada Allah? Tidak. Batu-batuan maksiat kepada Allah? Tidak. Lihat tuh. Orang musyrik zaman dahulu menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bermaksiat, yang tidak durhaka kepada Allah. Sedangkan orang-orang zaman sekarang, kata Syekh, mereka berdoa kepada manusia selain Allah, manusia-manusia yang termasuk orang-orang yang sangat fasik. Orang zaman sekarang beribadah pada selain Allah, yaitu orang-orang yang termasuk sangat fasik. Dan orang-orang yang mereka seru di orang-orang musyrik zaman sekarang, yaitu orang-orang yang diceritakan tentang mereka bahwa mereka berbuat zina, pencurian,
meninggalkan sholat dan semacamnya. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang nih, kalau orang dahulu beribadah kepada selain Allah, kepada orang-orang baik kan, nabi, wali, lalu tadi apa, malaikat, atau kepada makhluk yang tidak bermaksiat, pepohonan, bebatuan. Adapun orang musyrik zaman sekarang beribadahnya kepada orang-orang yang fasik, sangat fasik, orang-orang yang hobi berzina, mencuri, meninggalkan sholat. Nah ini ada Bapak ya, ini yang ternukil dari sebagian kaum sufi. Syekh mereka karena sudah sampai tingkatan ma'rifat, itu sudah tidak ada lagi halal dan haram. Khamr yang ada di tangannya sudah seperti susu, jadi halal. Zina sudah jadi halal. Makanya ternukil dari sebagian seorang tokoh sufi mendatangi pelacur, lalu ditegur oleh orang-orang, Syekh, Anda ini seorang yang tokoh agama, bagaimana bisa Anda melakukan perbuatan rendah seperti ini? Apa jawaban Syekh Sufi ini? Saya menemukan sebuah kapal besar yang mengalami kebocoran, lalu saya tutup kebocoran tersebut. Jelas apa ya? Jadi dia pakai takwil begitu. Akhirnya dia berzina untuk menyelamatkan. Jadi bukan zina lagi, ini menyelamatkan manusia. Nah, udzubillah min dzalik. Ini ada yang seperti ini, ya. Jadi yang disembah orang-orang musyrik zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan orang musyrik zaman dahulu. Kalau zaman dahulu para nabi, ya walaupun kita tidak menyetujui kan Allah disekutukan dengan nabi kan, tapi artinya saya ingin menjelaskan bahwa kemusyrikan orang zaman dahulu lebih ringan dibandingkan kemusyrikan zaman sekarang. Karena zaman dulu yang disembahnya orang-orang baik, yang disekutukan dengan Allah orang-orang baik, nabi, wali, atau makhluk yang tidak bermaksiat, pohon, bebatuan. Adapun orang di zaman beliau beribadahnya kepada orang fasik, yang terkenal fasik, tidak sholat, berzina dan semacamnya. Nah, ini mengerikan. Dan contohnya Bapak seperti ini, seperti apa orang yang tadi orang yang fasik, seperti orang-orang yang meyakini wahdatul wujud. Jadi sebagian orang mengagungkan, beribadah kepada orang-orang imamnya wahdatul wujud. Wahdatul wujud yaitu keyakinan bahwa tidak ada di alam semesta ini kecuali Allah. Segala sesuatu yang terlihat di alam semesta ini adalah Allah. Maksudnya apa? Kita melihat pohon, itu pohon dan itu adalah Allah. Kita melihat seorang anak kecil, itu anak kecil dan itu adalah Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, segala yang berwujud di alam semesta ini adalah Allah. Nah ini namanya keyakinan wahdatul wujud. Dan ini keyakinan benar apa salah? Batil dan kafir Bapak ya. Dan pencetusnya adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini imam wahdatul wujud, seorang tokoh sufi, pencetus wahdatul wujud. Dialah yang mencetuskan keyakinan kafir seperti ini. Tidak ada di alam semesta ini kecuali Allah. Segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini adalah Allah. Maka kalau terlihat anak kecil, itu adalah anak kecil dan itu adalah Allah. Nah ini mengerikan nih. Makanya ternukil dari Ibnu Arabi perkataan mungkar. Kata Ibnu Arabi, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa wallahu illa rahibun fi kanisah. Tidaklah anjing dan babi kecuali itu Tuhan kita. Dengarkan bahwa merinding kita dengarnya. Kata Ibnu Arabi, tidaklah anjing dan babi kecuali itu Tuhan kita. Dan tidaklah Allah kecuali seorang rahib di gereja. Jelas maknanya? Ini kan mungkar sekali. Tidaklah anjing dan babi kecuali dia adalah Tuhan kita, sembahan kita. Dan tidaklah Allah kecuali seorang pendeta yang ada di gereja. Jelas? Kan mengerikan seperti ini. Makanya ternukil dari mereka, dari kaum sufi ini yang meyakini wahdatul wujud, riwayat-riwayat mungkar. Contohnya riwayat ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nabi kan naik ke Sidratul Muntaha kan. Nah, ketika Nabi mau naik, ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, Jibril kan tidak bisa ikut ke atas kan. Cuma Nabi yang bisa sampai Sidratul Muntaha sana. Nah, ketika Nabi Muhammad mau bertemu dengan Allah, tiba-tiba dikatakan kepada Nabi, "Qif ya Muhammad, fa innallaha yusolli."
berhentilah wahai Muhammad, karena sesungguhnya Allah sedang sholat. Nih buah dari keyakinan wahdatul wujud, Allah sholat sama seperti manusia. Ini wahdatul wujud. Makanya ternukil ada seorang khatib di Libanon, seorang tokoh sufi yang meyakini wahdatul wujud. Dia dalam ceramahnya berkata, kalau masalah gini, fayatarikas salat ala tusalli ala taqtadi bi rabbik fa inna rabbaka tusalli wa anta la tusalli, kurang lebih begitu. Wahai orang yang meninggalkan salat, kenapa engkau tidak salat? Kenapa engkau tidak meneladani Tuhanmu? Tuhanmu salat sedangkan engkau tidak salat. Tuhanmu salat sedangkan engkau tidak salat. Ini buah dari keyakinan wahdatul wujud. Jadi apapun yang kita lihat di alam semesta ini adalah Allah. Tidak ada di alam semesta kecuali hakikat Allah, wujud Allah. Nah, ini keyakinan wahdatul wujud, dan ini adalah keyakinan yang kafir dan syirik. Makanya Ibnu Arabi difatwakan kafir oleh banyak ulama yang hidup di zamannya dan zaman setelahnya. Karena bagaimana bisa, kata dia, yang namanya anjing dan babi adalah Tuhan kita, Allah. Dan Allah itu hanyalah pendeta di gereja. Namanya apa ini? Pelecehan kan? Ya tidak? Betul tidak? Pelecehan terhadap Allah ya. Tapi sebagian orang nggak mau cari-cari takwil untuk membenarkan ucapan seperti itu. Nah, orang seperti ini orang yang lebih rusak daripada pezina. Betul tidak? Tapi anehnya makamnya Ibnu Arabi di Syam, dijadikan ajang kemusyrikan. Orang minta-minta berkah situ, minta-minta tolong ke makamnya Ibnu Arabi sini. Nah, ini mengerikan Bapak ya. Ibnu Arabi, dan mirip dengan Ibnu Arabi Al-Hallaj. Kalau Ibnu Arabi meyakini wahdatul wujud, tidak ada di dalam semesta ini kecuali wujud Allah. Ini wahdatul wujud. Sedangkan Al-Hallaj ini tokoh sufi juga, ini yang punya keyakinan hululiyah. Allah menyatu dengan hambanya, menitis ke dalam tubuh hambanya. Jadi Al-Hallaj meyakini Allah bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bersatu dengan manusia. Makanya dia sendiri mengaku Allah sudah masuk ke dalam tubuh dirinya. Makanya ternukil ucapan dari dia, fa idza absartani absartahu wa idza absartahu absartani. Kalau engkau melihat aku, maka engkau akan melihat Allah. Dan kalau engkau melihat Allah, maka engkau akan melihat aku. Jelas maknanya? Jelas ya? Pusing mungkin ya, emang gitulah. Ucapan-ucapan kayak gini emang nggak waras Bapak ya. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Allah. Artinya aku ini adalah Allah, udah bersatu. Dan kalau engkau melihat Allah, engkau melihat aku. Nah, ini ucapan mungkar, syirik, dan kafir. Nah, herannya orang-orang yang sangat fasik seperti ini disembah, diagungkan. Orang-orang datang ke kuburannya, minta-minta berkahnya, minta-minta pertolongannya. Nah, ini musibah Bapak ya. Karena orang-orang musyrik dahulu yang mereka sembah orang-orang baik atau makhluk yang menaati Allah, tidak durhaka. Contohnya bebatuan, pepohonan. Adapun orang-orang zaman sekarang yang mereka sembah orang-orang fasik, kafir, dan musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu Bapak ya, insya Allah jelas ya. Lalu berikutnya kata Syekh sini, tadi terakhir, dan orang-orang yang meyakini atau menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh atau benda yang tidak bermaksiat seperti pepohonan dan bebatuan, ini lebih ringan kemusyrikannya dibandingkan orang yang meyakini kehebatan orang yang sudah diketahui kefasikannya dan kerusakannya dan disaksikan. Artinya gini ya, tadi saya memberikan contoh orang yang sebagian tarekat kaum sufi, tokoh-tokoh mereka berzina, berduaan dengan wanita pegangan dan semacamnya. Jadi sebagian mereka beribadah pada tokoh-tokoh model ini. Maka kata Syekh, orang yang beribadah kepada orang soleh atau kepada bebatuan dan pepohonan, ini kemusyrikannya lebih ringan dibandingkan orang yang beribadah kepada orang yang fasik,
dilihat artinya ditampakkan kefasikannya, diketahui dengan jelas kefasikannya. Jelas Bapak ya? Ini menunjukkan, Syekh menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu kemusyrikan mereka lebih ringan dibandingkan orang musyrik belakangan. Ini maksudnya Syekh ya. Ini untuk apa Syekh menyebutkan demikian? Supaya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak termasuk dalam mereka, bersyukurlah kepada Allah. Karena makin berlalu masa dari kenabian, makin jauh dari masa kenabian, keadaan umat makin buruk, makin parah. Maka kalau Allah menyelamatkan kita dari syirik, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Berarti tandanya Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita ya. Karena kita nggak tahu, kalau Allah nggak memberikan hidayah kepada kita, bisa jadi kita termasuk mereka yang datang ke kuburan lalu ngusap-ngusap, cium-cium kuburan, bahkan menjilat-jilat kuburan. Seperti orang Syiah begitu. Makam Ali bin Abi Thalib dijadikan ajang kemusyrikan. Makam dibuat masjid, orang tawaf di situ. Bahkan sebagian orang Syiah tangga masjidnya sampai dijilat. Dijilat ya. Dengan alasan apa? Berkah. Makamnya berkah, masjidnya berkah, tangga masjidnya pun berkah, dijilat. Nah yang seperti ini kalau disaksikan oleh orang-orang kafir, mendorong mereka masuk Islam. Oh Masya Allah, Islam ajaran yang sesuai dengan akal sehat, atau malah makin jauh dari Islam. Nah ini Bapak ya, maka bersyukurlah orang yang mendapatkan hidayah sunnah ya. Itu hidayah yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Nah itu Bapak ya. Nah, dengan ini selesai kita dari pembahasan. Syekh menyatakan bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu kemusyrikan mereka lebih ringan dibandingkan orang-orang musyrik belakangan. Nah sekarang kita masuk syubhat berikutnya. Jadi Syekh sudah menyebutkan 3 syubhat besar, 5 syubhat di bawahnya. Nah sekarang masuki syubhat ke-9 atau yang ke-6 setelah yang 3. Apa itu? Kata Syekh sini, wa idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahhu uqulan wa akhafu syirkan min haula fa'lam anna li haula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'zami syubahihim fa'asghi bisam'ika li jawabiha. Kata Syekh, jika telah jelas bagimu, engkau telah jelas, jika telah jelas bagimu bahwasanya orang-orang yang diperangi Rasulullah lebih sehat akal mereka dan lebih ringan kemusyrikan mereka daripada mereka ini siapa? Orang-orang melakukan syirik zaman beliau, bayangkan, yaitu sekitar 3 abad lalu. Kata Syekh, jika telah jelas bagimu bahwasanya orang-orang yang diperangi Rasulullah, yaitu orang musyrik zaman dahulu, mereka lebih sehat akalnya dan lebih ringan kemusyrikannya dibandingkan orang-orang musyrik di zaman beliau, dibanding musyrik di zaman Syekh ini, maka ketahuilah mereka memiliki syubhat yang mereka keluarkan untuk membantah apa yang kita sebutkan. Jadi Syekh menyebutkan lagi syubhat mereka. Setelah menyebutkan yang tadi semua itu, Syekh menyebutkan bahwasanya mereka punya lagi syubhat yang mereka gunakan untuk membantah apa yang kami sebutkan, yakni, dan syubhat ini termasuk syubhat mereka yang besar. Nah, kalau engkau sudah mengetahui demikian, maka dengarkanlah, gunakanlah pendengaranmu untuk melihat jawabannya, untuk mendengar jawabannya. Jelas Bapak ya? Jadi Syekh ini memberikan mukadimah nih. Tadi kan Syekh sudah menyebutkan tentang keadaan orang musyrik zaman dahulu lebih ringan kemusyrikan mereka daripada orang musyrik zaman sekarang. Setelah menyebutkan demikian, Syekh ngasih tahu, ketahuilah mereka punya syubhat yang akan mereka gunakan untuk membantah apa yang kami sebutkan, dan ini termasuk syubhat mereka yang sangat besar. Maka gunakanlah pendengaranmu untuk mendengar jawabannya. Nah, apa syubhat mereka? Wahya annahum yaqulun, mereka berkata. Nah, ini Bapak nih, perhatikan nih. Ini syubhat mereka yang termasuk besar, walaupun di bawah yang 3 ini. Kan ada 3, ada 5, sekarang yang ke-6, yang ke-9 rutanya.
Tapi ini termasuk besar. Apa syubhat mereka? Kata mereka, innal ladina nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'ts wa yukadzibuna al-Qur'an wa yaj'alunahu sihra wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa nusaddiqul Qur'an wa nu'minu bil ba'ts wa nusalli wa nasum fa kaifa taj'alunana mithla ulaik. Kata mereka, sesungguhnya orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang dahulu, orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang diturunkan Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan mereka, orang musyrik zaman dahulu, mereka tidak mengakui, tidak bersaksi, tidak bersyahadat la ilaha illallah. Mereka juga mendustakan Rasul. Mereka juga mengingkari hari kebangkitan. Mereka juga mengingkari Al-Quran. Mereka juga menyatakan Al-Quran adalah sihir. Sedangkan kami bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Kami juga membenarkan Al-Quran. Kami beriman ada hari kebangkitan. Kami juga sholat. Kami juga puasa. Maka bagaimana bisa kalian menjadikan kami seperti mereka? Artinya bagaimana bisa kalian menyamakan kami dengan mereka? Mereka ini siapa? Orang-orang musyrik zaman dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab dan semacamnya. Bagaimana bisa kalian menyamakan kami dengan mereka? Mereka itu apa tadi? Tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka juga menolak hari kebangkitan. Mereka mendustakan Al-Quran, menyatakan Al-Quran adalah sihir. Ini orang dahulu. Sedangkan kami bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami juga yakin Al-Quran benar. Kami juga mengimani hari kebangkitan. Kami juga sholat. Kami juga puasa. Maka bagaimana bisa kalian menyamakan kami dengan mereka? Jelas ya, ini syubhat termasuk besar nih. Kalau kita nggak pelajari ini, iya ya, benar juga ya, beda lah. Nah, kita harus cerdas apa ya. Wal jawab, jawabannya apa? Kata Syekh, annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna rajul idza saddaqa Rasulullah fi syai'in wa kadzabu fi syai'in annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu kaman aqarra bit tauhid wa jahada wujubas shalah aw aqarra bit tauhid was shalah wa jahada wujubal zakah aw aqarra bi hadza kullihi wa jahada shaum aw aqarra bi hadzi kullihi wa jahada al hajj. Nah, kata Syekh jawabannya, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Semuanya bahwasanya seseorang jika membenarkan Rasulullah dalam suatu perkara tapi mendustakan beliau dalam perkara lain, maka orang seperti ini kafir, tidak masuk dalam Islam. Sepakat para ulama. Jelas apa ya? Para ulama sepakat nih, misalkan ada seorang ngaku muslim, Rasulullah mengabarkan misalkan aku Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Kata dia, nggak ada itu, bohong. Rasulullah menyatakan demikian. Tapi ketika mengabarkan Rasulullah bahwasanya aku ketemu Jibril membacakan surat Al-Alaq sampai ayat 1 sampai 5, oh kalau ini saya terima. Ketika menjelaskan wahyu pertama kali datang, orang ini menerima. Tapi ketika menjelaskan Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, maka nggak saya terima. Berarti yang ini didustakan, yang itu diterima. Apa status orang ini? Kata kafir. Sepakat para ulama. Jadi kalau kita ngaku mukmin, semua yang disampaikan Rasul harus jangan sampai sebagian terima, sebagian ditolak. Ini bukan muslim. Jelas Bapak ya? Nah, ini contohnya kata Syekh. Demikian pula tidak dianggap beriman, dianggap kafir kata Syekh. Ini menurut kesepakatan para ulama. Jika ada seorang beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan menolak sebagian lainnya. Contohnya gini, ada orang, saya terima Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas kecuali surat Al-Ikhlas, enggak saya terima. Muslim enggak? Muslim? Kafir. Yaudah, saya terima dari Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, surat Al-Ikhlas juga saya terima, cuman ayat terakhir saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad, saya nggak terima itu. Hah? Atau saya terima Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya terima, kecuali kata kulnya, saya nggak terima.
Kafir nggak? Kafir. Lihat tuh, satu huruf saja ditolak kafir. Maka bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu surat? Jelas ya? Jadi nggak bisa dalam Islam tuh saya beriman sebagian, menolak sebagian. Justru orang yang terima sebagian, nolak sebagian, ini orang yang benar-benar kafir. Jelas apa ya? Insya Allah ini pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini masih agak panjang ya, tapi seru insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.